Junko Furuta, kasus kejahatan keji yang sangat menggemparkan negara Jepang pada tahun 80-an. Ini dia kisah selengkapnya. Pada akhir tahun 1988, nama Junko Furuta mengguncang seluruh Jepang. Ia seorang siswi SMA biasa, menjadi korban penculikan dan penyiksaan yang sangat brutal. Dalam 44 hari, ia mengalami kekerasan fisik dan seksual yang tidak pernah terbayangkan. Semua dimulai saat ia pulang sekolah dan tidak pernah kembali. Tanggal 25 November 1988, Junko diculik oleh 4 remaja laki-laki, Hiroshi Miyano, Jo Ogura, Shinji Minato, dan Yasushi Watanabe. Geng ini diketuai oleh Miyano. Miyano mengajak ketiga rekannya untuk menculik Junko karena ia kesal cintanya ditolak. Lalu, mereka membawa Junko ke sebuah rumah terpencil di Adachi, Tokyo. Awalnya, mereka menyajikan Junko pulang dengan aman. Tapi ternyata, itu awal dari neraka panjang yang harus ia alami. Di rumah itu, Junko disekap dan mulai disiksa. Ia diperkosa berulang kali. Bukan hanya oleh Miyano, tapi juga rekan-rekannya. Di rumah itu, ia dipaksa tanpa busana, dipukuli, disundut rokok, hingga dilemparkan barbel ke tubuhnya. Rumah itu menjadi saksi penyiksaan, bukan tempat tinggal. Junko sempat dipaksa menelpon orang tuanya dan bilang kalau ia kabur dari rumah dan aman. Polisi sempat mendekati salah satu pelaku, tapi karena kebohongan yang disusun rapi, kasus ini sempat terhenti. Sementara itu, keadaan Junko makin rusak, fisik maupun mentalnya. Hari demi hari, kekerasan makin brutal. Junko dibakar dengan lilin, dipaksa makan serangga hidup, dan dipukul tongkat golf. Ia tak bisa berjalan, bahkan tak bisa buang air sendiri. Tapi, para pelaku tetap melanjutkan hal kejinya dan tidak ada belas kasihan terhadap Junko. Pada tanggal 4 Januari 1989, akhirnya tubuh Junko menyerah. Ia meninggal karena trauma dan luka yang tak bisa lagi ditahan. Para pelaku memasukkan jasadnya ke drum logam, mengisi dengan semen, lalu membuangnya ke sebuah lahan kosong di Koto, Tokyo. Mereka mengira semua sudah selesai, tapi ternyata mereka salah. Hampir 3 bulan kemudian, salah satu pelaku membocorkan informasi. Lalu, ia memberitahu di mana lokasi Junko. Polisi lalu menemukan drum berisi jasad Junko. Setelah itu, polisi mengidentifikasi. Dan proses mengidentifikasi memakan waktu. Tapi, ketika kebenaran terungkap, negara Jepang gempar. Media langsung menyoroti detail kasus yang benar-benar di luar nalar. Para pelaku diadili, tapi karena usia mereka masih di bawah umur, hukuman yang dijatuhkan jauh dari harapan publik. Hiroshi Miyano, dalang dari pembunuhan ini, dijatuhi 20 tahun penjara, dan 2 lainnya lebih ringan. Dan 1 pelaku hanya mendapat masa percobaan. Protes pun bermunculan dari mana-mana. Kasus Junko Furuta jadi simbol dari kebrutalan yang bisa terjadi, bahkan di lingkungan biasa. Bukan orang asing, tapi remaja yang tinggal di tengah masyarakat. Junko tidak pernah kembali, tapi kisahnya tetap dikenang sebagai salah satu tragedi paling kelam di negara Jepang.